Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube MZT Malang Raya dalam playlist kajian ilmu fikih mawaris, pembahasan ilmu yang khusus membahas tentang kajian bab warisan. Jikalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang urutan mereka yang terkuat dari orang laki-laki ahli waris laki-laki yang mendapatkan bagian asobah, dan sudah kita praktekkan latihannya. Begitu juga ternyata di akhir video kita juga menemukan latihan yang dipersiapkan untuk kita kerjakan. Sudahkah kita membahasnya? Tentunya jikalau sudah Anda tulis, mari kita koreksi bersama-sama, kita bahas bersama-sama pada video kali ini. Sudahkah betul ataukah sudahkah lebih terlihat mudah ilmu faraid ini? Maka mari kita lihat bersama-sama pembahasan latihan pada video sebelumnya pada cuplikan berikut. Mari kita bahas bersama-sama. Pada soal yang pertama, kita mendapati ahli waris saudari sekandung dan juga ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian ada paman, ada saudari seayah, dan terakhir ada saudara sekandung. Berapakah bagian yang mereka dapatkan? Kita bahas mulai dari saudari perempuan sekandung, berapakah bagian yang dia dapatkan? Ada ahli waris cucu laki-laki, ada paman, ada saudari seayah, ada saudara sekandung. Adakah yang merubah bagian awal dari saudari sekandung ini? Iya, saudari sekandung mendapatkan mahjub, dia termahjub, tertutup jalannya oleh siapa? Oleh ibnul ibn, far'un waris cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dan di sini ibnul ibn, berapakah bagian yang dia dapatkan? Dia mendapatkan asobah, karena seluruh laki-laki, dia laki-laki, selain dari 4 orang yang dikecualikan itu, maka dia otomatis mendapatkan asobah, karena tidak ada derajat sebelum yang lebih kuat dari ibnul ibn ini, yaitu adalah ibn itu sendiri ataupun anak laki-laki. Cucu laki-laki mendapatkan asobah. Paman, berapakah dia dapatkan? Paman mendapatkan predikat mahjub, tertutup, karena ada cucu laki-laki. Ukhtun li'ab, berapa dia dapatkan? Begitu juga dengan ukhtul li'ab, dia termahjubkan oleh keberadaan cucu laki-laki. Adapun saudara sekandung, berapa dia dapatkan? Ya, dia juga menjadi mahjub. Karena kita mengingat, sama-sama kita ingat urutan dari asobah yang terkuat dimulai dari anak laki-laki, cucu laki-laki, dilanjutkan oleh ayah dan dilanjutkan oleh saudara-saudara. Maka saudara laki-laki, ketika ada cucu laki-laki, ketika ada ayah, ketika ada anak laki-laki, maka mereka otomatis termahjubkan. Itulah tadi jawaban dari latihan yang pertama. Kita lanjutkan pada soal latihan yang kedua. Ada permasalahan yang kita temukan. Pertama, ada anak perempuan, dan kemudian juga ada 2 saudari sekandung, kemudian ada istri, dan juga ada saudari seayah. Berapakah bagian masing-masing ahli waris tersebut? Anak perempuan, adakah yang bisa mengganggu bagiannya? Yang bisa mengganggu bagian awal anak perempuan hanyalah anak laki-laki. Maka tidak ada anak laki-laki di sini. Dia mendapatkan bagian 1/2. Dia mendapatkan setengah dari bagian warisan. Selanjutnya, 2 saudari sekandung.
Ada 2 saudari sekandung, berapa bagian yang dia dapatkan? Apakah 2/3 ataukah yang lainnya? Tidak, dia berdua tidak mendapatkan 2/3 karena di sini ada anak perempuan yang lebih kuat menjadikan mereka berdua untuk mendapatkan asobah. Selanjutnya, istri, berapakah bagian yang dia dapatkan? Maka istri di sini mendapatkan bagian 1/8 karena ada anak perempuan di sini. Terakhir, saudari seayah, berapakah bagiannya? Dia menjadi mahjub. Siapakah yang memahjubkan saudari saya di sini? Yap, karena di sini ada 2 saudari sekandung. Maka ketika ada 2 saudari sekandung ataupun lebih, saudari seayah ini menjadi mahjub. Itulah jawaban dari latihan soal yang kedua. Selanjutnya, soal latihan yang ketiga. Kita mendapati warisan anak laki-laki, ada anak perempuan, ada cucu laki-laki dan juga cucu perempuan. Terakhir ada ibu. Berapakah bagian warisan masing-masing ahli waris tersebut? Yap, di sini ada ibn dan binit ataupun anak laki-laki dan anak perempuan. Maka ketika 2 bersaudara ini dalam satu permasalahan ini dinamakan mu'asib sederajat, maka dua-duanya anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan asobah. Nah, begitu juga di permasalahan ini ada cucu perempuan dari anak laki-laki dan juga ada cucu laki-laki dan dari anak laki-laki. Mereka berdua juga satu derajat, satu saudara. Nah, sederajat laki-laki dan perempuan. Apakah mereka juga mendapatkan asobah? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena asobah sudah diambil, bagian asobah sudah diambil oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Maka tidak ada asobah untuk 2 golongan orang. Maka mereka cucu laki-laki dan cucu perempuan ini menjadi mahjub. Dan terakhir ibu, berapakah bagian ibu? Ya, di sini ibu mendapatkan 1/6. Karena di sini ada far'un waris, ada keturunan. Itulah tadi jawaban dari soal latihan yang ketiga. Selanjutnya soal yang keempat. Latihan yang keempat, kita mendapati permasalahan ada ahli waris saudari sekandung, ada ayah, begitu juga ada ibu, ada anak laki-laki, anak perempuan, dan juga ada saudari seibu. Ada saudari sekandung, ada ayah, ada ibu, ada anak perempuan, dan ada saudari seibu. Berapakah bagian masing-masing ahli waris tersebut? Maka saudari sekandung dia mendapatkan predikat mahjub. Dia tertutup tidak mendapatkan warisan karena ada ayah di sini. Kemudian ayah dia mendapatkan bagian berapa? Ya, di sini karena ada anak perempuan, maka ayah mendapatkan 1/6 plus asobah ataupun sisa. Maka sisa, jika ada harta yang tersisa, maka sisanya diberikan kepada ayah. Ketiga, ibu, bagian yang dia dapatkan adalah 1/6 karena ada far'un waris, ada keturunan anak perempuan di sini. Selanjutnya anak perempuan, ya, dia mendapatkan 1/2. Terakhir saudari seibu, berapakah yang dia dapatkan? Dia mendapatkan predikat mahjub, tertutup jalur warisannya. Oleh siapa? Banyak yang bisa menutup dia. Ada ayah di sini dan juga ada far'un waris perempuan di sini. Itulah tadi pembahasan
dari latihan-latihan yang ada pada video sebelumnya, pada video Jumat yang lalu. Nah, tentunya jikalau kita sudah terbiasa, sudah bersama-sama sering untuk berlatih menghitung dan membahas bagian-bagian warisan ini, tentunya tujuannya adalah kita bisa lebih memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh para ulama yang bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW dan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak tentunya yang harus kita pelajari dari ilmu faraid ini, karena yang sudah kita pelajari ini adalah awal yang harus kita miliki dan dasar yang harus kita kuasai untuk melanjutkan kajian ilmu fikih mawaris ini. Insya Allah di video selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkonversikan, menghitung ulang dan membagi hasil secara real apabila ada bagian yang sudah ditentukan dan sudah kita gambarkan ada harta yang ditinggalkan oleh ahli waris, maka bagaimana cara menghitungnya? Jikalau sudah kita ketahui bagian masing-masing ahli waris, maka bagaimana cara penghitungannya dan cara membaginya kepada setiap ahli waris yang sudah kita tentukan bagiannya, insya Allah akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan untuk istiqomah belajar dan mempelajari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan taufik, inayah dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus semangat dengan giat tanpa lelah mempelajari dan berjuang dalam ilmu-ilmu yang kita akan pelajarinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, teriring harapan dan doa juga kita senantiasa diberikan kemudahan untuk selalu melangkahkan kaki kita dan kemudahan dalam hati kita untuk meniatkan melakukan hal-hal baik demi mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk lebih dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bertemu pada video selanjutnya. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.